Kali ini gue perkenalkan kalian Polytron G3 Plus. Lu mungkin kenal Polytron dari TV ataupun speaker, tapi seperti yang lu tahu, mereka bikin mobil listrik, namanya Polytron G3 Plus. SUV listrik ini jadi langkah baru dari Polytron masuk ke dunia otomotif. Harga dan fiturnya bersaing banget buat ukuran EV. Buat lu yang lagi cari mobil listrik, G3 Plus bisa banget jadi opsi. Desain simple, fungsional, dan cocok buat kebutuhan harian di kota. Mobil lokal, listrik, dan mulai nunjukin arah masa depan otomotif Indonesia. Nah, yang menariknya di bagian depan ini adalah Polytron G3 Plus mempunyai grill. Grill ini bukan pemanis, tapi ini grill beneran. Dan fakta menariknya adalah Polytron G3 Plus ini adalah mobil pertama yang mempunyai grill depan seperti ini. Seperti mobil hybrid dan juga ya mobil-mobil pada umumnya lah ya. Biasanya itu mobil EV lainnya, dia hanya bentuknya grill, tapi jadinya nggak bisa masuk. Ada grill ini memberikan satu kesan yang menarik ya, berbeda dengan mobil EV lainnya. Yang kedua, fungsinya pun pasti akan mendinginkan lebih dibandingkan mobil EV lainnya. Dan juga bumpernya sendiri, kalian bisa lihat, ini ada model chrome-nya dan juga ada grillnya juga, serta ada sensor-sensor parkingnya. Nanti kita akan jelasin lagi parkingnya ada apa aja. Desain yang modern dan juga memberikan fitur mengemudi yang berbeda dari mobil EV lainnya. Dan sedangkan pada bagian lampu depannya ini, tampilannya itu membuat mobil ini lebih modern dan futuristik. Jadi selain dari teknologi listriknya ya, looks dari bagian depan ini sudah menunjukkan mobil EV ini berbeda dengan mobil EV lainnya. Kalian bisa lihat di sini sangat menarik ya, karena dia ada kamera di bagian depannya. Dan kameranya nggak cuma di depan ya, ada depan, di atas, di samping, belakang. Itu semua akan combine berfungsi dengan sistem parking otomatiknya. Jadi nanti fungsi kamera akan masuk ke head unit tengah, hampir 360 penglihatannya. Jadi tidak ada blind spot untuk mobil ini. Setelah kita kumpas tuntas bagian depannya nih, saatnya kita ngecek bagian belakang. Bagaimana kondisinya? Karena bagian depannya udah modern, apakah belakangnya juga modern? Ayo kita lihat. Sebelum kita ke bagian belakang, gue lupa nih, karena kita harus review dulu bagian sampingnya. Nah, sampingnya kita mulai dari velg dulu. Untuk G3 Plus, rimsnya itu ukuran 20 inci, sedangkan G3 biasa itu ukurannya 19 inci. Jadi lebih kelihatan modern dan ada VIP looks-nya gitu lah ya. Nah, terus juga untuk bagian samping, kalian lihat di bagian sini, di bawah spion juga ada kameranya, sama kayak depan. Nah, untuk warnanya sendiri, Polytron G3 Plus ini mempunyai dua warna, yaitu adalah Midnight Black yang kayak gini, dan juga ada Galaxy Grey, jadi dua warna. Nah, untuk bagian sampingnya, kalian bisa lihat krom-kromannya bagus, velgnya proporsional juga untuk G3 Plus. Nah, sekarang sampingnya udah kita review, kita pindah ke bagian belakang. Nah, seperti yang sudah gue duga, bagian belakang itu nggak kalah menarik dengan depannya. Justru gue lebih suka personal ya, gue lebih suka bagian belakangnya. Karena kalian lihat lampu belakangnya itu udah mirip banget sama mobil-mobil Eropa sports car. Gue sih ngeliatnya mirip-mirip Porsche gitu ya. Boleh nggak sih gue nyebut Porsche? Lining seperti ini dan juga lampu ini jadi membuat mobil ini lebih gagah, lebih sporty dan juga futuristik. Dan kalian bisa lihat di sini emblemnya ada Polytronnya menyala, itu keren banget. Dan di sini ada emblem G3 Plus-nya. Jadi kelihatan banget nih ya, ini G3 Plus, canggih, futuristik, modern banget, tapi safety feature-nya masih ada reflektor, lampu di atas ada, dan di sini juga nyala semua, lampu remnya bagus, LED. Nah, ini tuh yang membuat Polytron G3 Plus menurut gua seksi banget di bagian belakangnya. Oke, Black Pals, kita udah ngomongin depan, samping, dan belakang. Saatnya kita ngeliat bagian dalam. Nah, dalam ini karena gue di bagian belakang ya, kita mulai dulu dari bagasi. Nah, bagasi ini fiturnya menarik sekali karena kita nggak punya handle untuk bukanya ya, tapi bukanya itu kita pakai kaki. Kalian tinggal keluarin kaki, set, dia kebuka sendiri boy. Weh, canggih sekali ya kan. Jadi kalau kalian mau camping atau bawa belanjaan banyak, bisa bawa sepeda, bisa bawa belanjaan, bisa bawa alat-alat kebutuhan ataupun belanja yang banyak banget, itu nggak usah khawatir. Polytron G3 Plus ini memberikan space bagasi yang sangat banyak sekali. Nah, ngomongin kapasitasnya, kalau posisi seperti ini ya, kursi terpasang, hanya bagasi belakang, itu kapasitasnya adalah 467. Tapi kalau posisi jok belakangnya ditidurin, gede banget, itu ada 1141. Kalian bayangin deh, kalian ukur deh barang-barang kalian mau masukin, kalau misalkan 1141 masuk, sudah pasti masuk di Polytron G3 Plus ini.
sekarang kita akan bedah bagian dalam dari bagasinya Polytron G3 Plus ini. Jadi kalian tinggal tarik, buka. Di dalamnya itu ada banyak banget kelengkapan-kelengkapannya. Jadi sebentar ini jatuh, gue taruh. Oke, pertama adalah charger mobilnya sendiri. Nah, chargernya di bagian ini akan nempel ke bagian mobil. Dan yang menariknya, ini bisa dipakai di rumah biasa. Jadi nggak perlu ngerubah stop kontak rumah kalian. Bisa langsung colok aja nih pakai ini. Kedua, kita punya segitiga pengaman. Ini adalah fitur untuk safety kalau kalian mesti ganti ban atau ada kendala di jalan, harus pakai ini ya teman-teman ya. Taruh di belakang atau di depan lah, biar mobil lain tuh kalau lewat tahu mobil kalian lagi ada masalah. Yang ketiga, ini punya kompresor untuk ngisi angin mobil kalian. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh harus ke pom bensin atau cari bengkel mobil untuk ngisi mobil kalian. Di Polytron GT Plus ini mempunyai kompresor sendiri, jadi tinggal buka bagasi aja, kalian isi anginnya sendiri. Yang keempat, ini menarik juga karena nggak semua mobil atau mobil-mobil mewah pun nggak punya barang ini. Ini adalah tire sealant. Jadi kalau misalkan mobil kalian bocor, kempes, atau ada sobekan, gua nggak ngerti, ada bocor-bocor kecil yang menyebabkan ban kalian kempes, kalian punya namanya tire sealant ini untuk first aid atau pertolongan pertama. Tinggal dicolokin, nanti akan keluar cairannya, akan mengeras, kalian isi lagi anginnya pakai alat pompa yang ada di Polytron GT Plus ini, dan kalian bisa bawa langsung ke bengkel terdekat. Dan ini selalu ada di Polytron GT Plus. Fitur yang sangat menarik. Nah, kelima, ini punya V2L. Kalau kalian lagi camping di gunung, misalkan buat kompor elektrik atau sesuatu yang elektrik lah ya, ini tinggal ditempelin aja, dan mobil ini akan berubah menjadi electric generator atau biasa orang bilangnya genset. Ini akan menjadi listrik utama pada saat kalian camping, tinggal dicolokin aja. Tapi pastikan kondisi atau level baterai di mobil Polytron GT Plus ini cukup. Takutnya nanti kalian kasihkan camping 2 hari, 3 hari, baterainya habis, nah itu jadi kendala ya. Jadi pastikan dulu kondisi baterai dan juga level baterai Polytron GT Plus ini penuh. Keenam, yang sudah pasti, dia mempunyai P3K, First Aid Kit, selalu ada di mobil, ini penting juga. Lalu ketujuh, ini punya fitur yang cukup menarik, dia punya rompi sendiri. Kalau kalian mau ngerjain mobil malam-malam, ini butuh banget rompi ini, karena ini ada reflektornya, sehingga mobil yang lewat tuh bisa melihat kalian posisinya di mana. Kadang-kadang yang bahaya itu, kita lagi ada di samping mobil, ganti ban, mobil dari lain tuh nggak kelihatan. Sampai deket banget baru kelihatan, itu bahaya. Jadi fungsinya jaket ini kalian pakai kalau kalian mau ngerjain mobil kalian emergency di pinggir jalan. Ya untuk keselamatan kalian lah. Satu lagi, ada yang ketinggalan dan ini sangat penting sekali. Nggak semua mobil EV punya ini karena Polytron GT Plus menyediakan APAR. APAR ini fungsinya untuk memadamkan api. Nah, perlu kalian ketahui bahwa api yang ada di mobil EV ini berbeda dengan api yang ada di mobil biasa-biasanya. Jadi dibutuhkan fire extinguisher yang khusus untuk EV atau khusus untuk baterai. Jadi ini tinggal dipencet, tapi kalau gue pencet ntar ngebul semuanya, jangan ya. Dan Polytron GT Plus sudah menyediakan safety APAR untuk kalian. Tinggal buka aja bagasinya. Nggak semua mobil EV menyediakan ini loh. Ini salah satu ngebantu banget kalau ada emergency. Ini kan mobil otomatis ya, tinggal kita pencet ini, dia akan tutup sendiri. Tapi dia akan, di sini ada sensor, dia akan membaca kalau ada sesuatu yang nongol, seperti tangan, barang, dan segala macam. Pada saat dia menutup, mendeteksi sesuatu, dia akan otomatis kebuka lagi. Mau kita tes? Kita jepit apa ya? Kita jepit ceritanya, kita taruh si APAR inilah ya, di sini. Semacam seperti itu, dan kita coba tutup. Apakah berhasil? Kita tes. Tuh, dia mendeteksi bahwa ada sesuatu di bagasi ini, sehingga dia tidak akan menjepit atau memaksa untuk tertutup. Ini adalah fitur yang menarik, karena takutnya kalau kita lagi otomatis, ada tangan atau ada anak-anak lagi lewat gitu segala macamnya, kita nggak tahu namanya anak-anak kecil, dia akan otomatis ada safety feature. Nah, sekarang kita memasuki bagian interiornya. Wow, sangat menarik sekali ya. Karena ada perpaduan warna yang menurut gua cukup membuat mobil ini menjadi kelihatan elegan sekali bagian dalamnya. Yang pertama adalah interiornya black dengan stitch atau jahitan putih. Dan juga ditambah ada wood panelnya, bagian dashboard, door trim sini juga. Dan ini perpaduan dua warna yang klasik, tapi juga elegan, karena biasanya wood panelnya itu agak lebih terang.
Nah ini dia menyesuaikan dengan door trim dan interior bawahnya ini menjadi wood panelnya agak sedikit gelap. Nah di bagian plafonnya itu abu-abu, jadi makanya tadi gue bilang ini perpaduan dua warna yang bagus, membuat interior ini menjadi lebih hidup, lebih sporty, lebih elegan, klasiknya dapat, modernnya dapat. Kalau kalian lihat nih di bagian panel-panelnya itu masih tersedia tombol-tombol fisik. Mobil lainnya ya itu kayak lebih touchscreen biasa. Itu buat gue sih feel-nya kurang mobil gitu ya. Gue butuh sesuatu yang masih fisik. Kayak di tombol setirnya juga masih ada fisiknya nih, ada scroll down, ada menu cruise control, ada untuk telepon, ada volume, ada ganti-ganti segala macam. Bisa di komando atau di setel sesuai kalian mau, dan kalian nggak usah pindah-pindah ke sini, semuanya ada di setir. Displaynya sendiri ini menggunakan Apple CarPlay atau dalamnya juga ada Android built-in. Jadi bisa kalau kalian punya handphone Android itu bisa masuk ke sini. Dan ini ukurannya sekitar 12,8 inch, besar sekali. Jadi kalian punya dua display, satu di sini dan satu lagi seperti biasa pada mobil umumnya ada speedometer, dan di sini kelihatannya juga nggak kayak speedometer pada umumnya. Biasanya kan cuma ada RPM, kilometer, bensin dan segala macam, semuanya digital. Gua sekarang mau nyalain AC-nya dulu karena ini agak cukup panas di sini. Oke, dah, kita tempel ke sini, kita geser, AC nyala. Jadi enak banget gitu, ini ada scrollnya gitu, jadi kayak main handphone gitu ya, bisa scroll, bisa ganti radio, ada Bluetooth untuk telepon juga, jadi kalian nggak usah angkat-angkat telepon pakai tangan, semuanya tinggal dipencet. Mau terima telepon di sini, mau telepon tinggal komen, voice comment ada, mau telepon siapa nih, bisa telepon bini gua, langsung bisa telepon. Memasuki bagian konsol tengahnya, ini ada sliding door ya. Kalau kita buka itu ada dua cup holder, bukan satu tapi dua cup holder. Ini buat pasangan kalian taruh di sini atau bisa taruh di samping juga bisa, tapi di tengah biar kena AC jadi agak dingin. Dan di bagian bawahnya kalau kalian lihat itu kita bisa naruh untuk wireless charging. Jadi kita taruh aja di sini nih. Dia akan ngecas sendiri. Dan di bagian tengahnya kalau kalian buka ini konsolnya, itu di dalam sini ada pendinginan juga. Jadi channel AC itu ada masuk ke bagian glove box di sini, yang menyebabkan kalau kalian taruh minum itu tetap dingin, Jack. Ini masih keringetan loh, ya. Jadi kalau kalian punya minum dingin-dingin bisa taruh di sini, kena AC dari sini, ataupun mau dingin banget taruh di sini, terus tutup. Jangan lupa tapi ada minuman sini, takutnya ntar pergi minuman masih di sini. Jadi kalian harus buka dulu, minuman tetap dingin. Fitur interior ini menurut gua sangat lengkap sekali, mulai dari fungsi modern, klasiknya dapat, elegannya dapat, dan kalian bisa dapetin cuma di Polytron G3 Plus ini. Polytron G3 Plus ini mempunyai panoramic sunroof ya di bagian atas ini. Ini ada dua tombol, satu untuk membuka tirainya, satu untuk membuka kacanya. Jadi kalau misalkan kalian lagi jalan-jalan, pengen melihat pemandangan atas, atau malam-malam pengen lihat bintang gitu ya, itu kalian tinggal buka untuk tirainya. Pertama dibuka dulu, ada di sebelah kanan. Dia akan kebuka habis sampai belakang. Lalu setelah semuanya selesai, kita buka juga kacanya. Kalau kalian mau buka, itu bisa dibuka aja, tinggal buka yang ini dan pencet semuanya. Nah, jadilah lebih terang karena sinar matahari langsung masuki wajah kalian. Lebih sehat juga kalau pagi-pagi. Nah, ini panoramic view-nya juga gede banget. Kalian bisa lihat ini bisa keluar. Kalau pengen keluar dari mobil gitu ya, kayak anak-anak atau siapa, tapi harus dijaga oleh orang tuanya, jangan lupa. Ataupun lagi camping, pengen ada foto-foto bagus, bisa dilakukan dari sini. Karet-karetnya sangat bagus sekali ya, berbeda banget dengan mobil lainnya, karena yang menentukan sunroof bagus apa enggak itu adalah di model karetnya. Kalau karetnya jelek itu bisa ada air masuk atau suara masuk, ada bising, dan juga kadang-kadang kalau jalan mobil kencang ada bunyi ngung, itu bisa dari sini juga. Dan nutupnya juga smooth banget, nggak ada bunyi macam-macam. Mungkin kedengeran apa enggak ya kalian ya, ini agak gelap lagi karena gue tutup, dan kita tutup juga tirainya. Nah, kedengeran nggak suaranya? Kalau dari sini sih hampir nggak kedengeran ya, jadi smooth banget operasional. Bagian AC-nya, ya AC nih, biasanya kan cuma mengeluarkan udara dingin aja. Nah, Polytron G3 Plus ini mempunyai satu fitur yang bisa dibilang hampir semua mobil tuh nggak punya. Karena Polytron G3 Plus mempunyai 2,5 pm air purifier. Ya, air purifier. Jadi fungsinya adalah AC ini selain memberikan udara dingin ke kita, biar kabin jadi mobil sejuk dan segala macam, tapi dia akan membersihkan partikel-partikel yang bentuknya nano-nano mikron kecil yang nggak kelihatan pakai mata lah. Akan tersaring, akan tersteril lagi karena
built-in purifier yang ada di Polytron G3 Plus ini. Sehingga udara yang ada di dalam kabin ini menjadi steril. Untuk bagian kursinya sendiri, Polytron G3 Plus ini mempunyai adjustment menggunakan elektrik. Jadi kalau kalian mau rebahan, tinggal pencet, ini gue rebahan. Dan juga adjustment maju mundur ada. Semua mekanismenya smooth banget, halus ya, nggak ada geredek-geredek gitu. Dan juga bisa ditinggiin juga nih. Nah, ini bisa tinggi. Kalau kalian yang agak kurang melihat bagian jalan depan, bisa ditinggiin. Ataupun yang driver-driver yang tingginya di atas 177 cm, itu tinggal diturunin aja. Semuanya mekanisme full elektrik dan pengerjaannya smooth. Nah, yang nggak kalah menarik dari Polytron G3 Plus ini adalah di bagian audionya. Karena Polytron G3 Plus ini audionya ditingkatkan lagi nih menggunakan XBR Audio System by Polytron. Dan juga ada 8-way surround speaker serta tweeter dan powerful woofer. Dari fitur-fitur tersebut, Polytron G3 Plus ini menciptakan audio yang bagus sekali, imersif, dan juga kualitas audionya setara dengan kompetisi. Pakai setir, tombol volume, kita tinggikan. Malah radio ya kan. Iklan Jack. Nah, Black Pals, kalian dengar sendiri ya kualitas audio seperti apa dari Twitternya, power woofernya. Kayaknya nih Polytron G3 Plus ini kayak bisa masuk Black Out Loud Battle bagian SQ ya kan, sound quality. Mobil standar masuk ke battle audio ya, keren banget tuh. Oke, Black Pals, sekarang gua ada di belakang, bagian interior belakang, bagian penumpang. Ini nyaman sekali karena legroomnya ya, ruang kaki gue tuh gede banget, nggak sempit, nggak nekuk gini, gue bisa selonjoran, santai banget ya belakang nih. Dan ini mobilnya adalah 5-seater. Biasanya kalau kulit yang agak jelek itu pas kita dudukin tuh agak panas ya punggung kita dan juga paha kita. Ini dingin, berarti kulitnya bagus. Dan juga kalian lihat di sini ada ambient light-nya, kayak disco-disco gitu, buat kalian duduk di belakang lagi malam-malam nggak bosen bisa ngeliatin lampu. Dan yang menariknya adalah di Polytron G3 Plus ini, di dalam interiornya sudah disiapkan stop kontak untuk kita colok kalau mau pakai kabel sambung seperti ini. Itu langsung dicolokin ke sini dan semuanya akan charge. Nggak usah pusing-pusing, di luar ada V2L, di dalam sudah disiapin juga. Overall di bagian belakang pun tidak kalah seru daripada bagian depan. Nah, Black Pals, sembari kita juga mau tes test drive mobilnya seperti apa, dan gue juga mau tes ada satu fitur lagi yang belum gue bahas, yaitu adalah ADAS. ADAS itu singkatan dari Advanced Driver Assistance System. Sekarang ini kondisi lagi hujan, kita akan tes juga. Cara bawa mobilnya itu unik sekali karena nggak ada tuas persnelingnya, kita harus putar knobnya. Nah, kalau kalian lihat ini sekarang posisinya warna merah di P, berarti posisi sedang P, ada parking. Kalau kalian pengen ngerubah dari RNDS-nya ini, tinggal putar saja knobnya. Nih, sekarang kita di N dan kita di D. Oke, kita turunkan elektronik parkingnya dan langsung jalan aja. Nah, uniknya dari mobil EV ini yang jujur gue sendiri pun agak sedikit kagok bahwa mobil EV ini tenang sekali, tidak ada bunyi mesin, tidak ada bunyi segala macamnya, dan harus diperhatikan banget posisi nyupir dan juga pilihan drive-nya atau posisi gigi persnelingnya. Dia bisa langsung jalan nih. Kalau dari D tuh nggak ada suara ngeng, gasnya itu nggak ada, dia bisa langsung otomatis. Dan gue agak sedikit sebenarnya agak sedikit belum terbiasa sih ya dengan mobil EV ini, tapi sangat nyaman sekali loh Black Pals. Nah, yang satu juga perlu gue tekankan adalah rasa setirnya nih. Ini electronic power steering ya, enak banget, enteng, beda banget. Jadi kalau kalian nyupir tuh nggak pegel gitu ya, banyak-banyak manuvernya tuh enteng banget guys. Oke guys, kita sudah sampai di parkiran yang kita mau nih, agak sepi juga biar enak ngetesnya. Dan sekarang kita akan mulai coba parking assistance-nya. Dan kalau sudah ketemu dia keluar kata parking space found, ya kalian klik bagian kiri, kanan, tengah, terus di mananya kalian klik dan masukin tombol P, dia akan otomatis parkir sendiri. Oke Black Pals, bisa kalian lihat ya. Gua nggak megang setir, tadi prosedur juga gampang banget, tinggal pencet, nemu parkir kosong. Dan ini setirnya maju sendiri, mundur sendiri, goyang-goyang sendiri. Kita duduk manis aja. Tadi gue sempet deg-degan sih, dia agak meluncur, tapi gue nggak megang. Kaki juga nempel nih ya, kaki nggak gue pegang rem dan gas ya. Agak deg-degan sih, karena kita menyerahkan diri pada sistem fitur otomatis ini. Tapi parkirnya lurus banget loh. Tuh. Oke. Selesai, parking operation complete.
Dan canggih banget kan, tinggal duduk manis. Buat kalian yang susah parkir kayak gue nggak bisa parkir paralel dan masuk mundur juga kadang-kadang suka miring. Tinggal kita serahkan saja semuanya di fitur ADAS ini dari mobil Polytron G3 Plus. Nih kalian di sini bisa lihat ya, selain dari kamera mundur dan majunya itu, dia juga bisa mendeteksi jarak antara mobil dan juga benda yang di depan. Contoh nih, gue deketin tiang atau mobil di depan nih, nanti dia ada ininya nih. Tuh, jarak 100. Kita deketin tuh, makin berkurang. Nah, itu ada indikasi buat kita kalau terlalu mepet. Buat kalian yang suka parkir-parkir mepet, tuh manuver-manuver mepet ya, di sini sudah dibantu. Ada jaraknya. Ada satu fitur juga, ini downhill assist. Jadi dia akan ada icon seperti ini muncul. Jadi pada saat nanti turunan dia akan ngebantu untuk ngeremnya dan akselerasinya. Jadi mobil itu tidak main nyelonong aja tuh. So, kita kencengin dikit. Tuh, kalian denger ya, jadi itu kita kencengin dikit dia ada itu kayak untuk assist biar kita tidak terlalu cepat pada saat turunan. Begitupun tanjakan, nanti dia akan ngebantu mobil itu nggak mundur dulu ke belakang, jadi bisa langsung jalan. Oke, Black Pals, kesimpulannya nih, kalau kalian lagi cari-cari mobil EV yang fiturnya udah futuristik banget dan juga tampilannya sangat-sangat modern, interior dan juga eksteriornya, Polytron G3 Plus menjadikan opsi yang paling menarik buat gua ya, karena harganya sendiri untuk G3 Plus sendiri itu ada di kisaran mulai dari 399. Untuk skema sewa baterainya itu sekitar 1,2 atau jarak maksimum 1.500 km. Dan untuk skema kepemilikan penuh, artinya tidak ada sewa baterai, itu di kisaran 459 juta. Ini adalah EV yang affordable, tapi nggak murahan karena fiturnya udah kayak mobil-mobil Eropa. Bisa dilihat ya, ini kayak BMW, Mercedes, dan segala macam sudah mempunyai fitur ini, dan ini ada di Polytron G3 Plus. Selesai sudah episode kita di Drive It kali ini bersama Polytron G3 Plus. Dan kalau kalian Black Pals pengen nonton Drive It lainnya, kalian langsung aja ke YouTube channelnya Black Experience. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!